Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian tuh diberikan kesehatan selalu ya guys ya, agar bisa menonton nikmatin channel Admin. Oke, kali ini Admin tuh bakal ngebawain anime ya berjudul Senpai ga Uzaiko Hai no Hanashi, yang bercerita tentang Futaba Igarashi, seorang pegawai kantoran mungil yang udah 2 tahun kerja, tapi tiap hari harus tahan godaan sama seniornya, yaitu Harumi Takeda. Dengan badan gede kayak beruang, Takeda tuh sering banget bikin Futaba kesal. Tapi di sisi lain, dia tuh juga selalu ada pas Futaba lagi butuh bantuan. Dan dari awalnya cuman hubungan kerja biasa, perlahan-lahan berubah jadi hubungan yang lebih manis dari sekedar rekan kantor. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan bersama, Walah, Cici. 20 Oktober baru juga bangun. Malah jatuh nih bocah. Dia bukannya bocah bang, dia tuh udah kerja nih orang. Ya, bawel amat loh. Dan kenalin, ini adalah Igarashi Futaba. Kita panggil aja Futaba. Nih orang tuh udah kerja selama 2 tahun sebagai pramuniaga yang sangat hebat. Walaupun sambil teriak tulang tulung. Dan di jalan dia tuh ketemu sama Mbak Sakura yang cantiknya tuh minta ampun. Lalu ada Bang Kazama juga. Dan ini dia Takeda Harumi, senior dari Futaba, yang tinggi badannya tuh enggak ngontak banget. Udah kayak beruang berjalan, tapi bisa ngomong. Ya sebenarnya Futaba aja sih yang kayak botol Yakult ya kan. Bahkan si Takeda nih sering banget ngelus kepala Futaba. Ya buat ngasih bentuk semangat. Saat minum kopi ketemu nih sama Mbak Tsukihiro yang kelakuannya tuh agak sengklek. Ya lagian kerja malah minum vodka dong. Agak lain emang cuk. Singkatnya Futaba sama Takeda nih juga mau pergi buat urusan bisnis sama klien. Dan saat di jalan, Takeda tuh nyesuaiin kecepatan jalannya sama Futaba. Tapi Futaba yang kesal malah bilang tidak usah menyamakan kecepatan dengan dirinya. Dan saat Takeda udah berjalan normal, nih bocah malah ketinggalan. Alhasil, mereka pun mampir makan terlebih dahulu. Di sini Takeda juga bilang, bagaimana kalau Futaba tuh yang presentasi nanti? Karena udah berkembang juga ya kan. Lagian udah 2 tahun kerja masa nggak bisa presentasi gitu kan. Singkatnya saat mereka sampai di perusahaan klien mereka, di sini Futaba pun presentasi dengan sangat bagus dengan pengalaman 2 tahun kerjanya. Dan saat pulang mereka tuh pas-pasan sama Kazama juga yang berakhir mereka balik ke kantor bareng. Dan saat di kereta Futaba nih malah ketiduran dong karena lelah saat presentasi tadi. Ya Kazama dengan ide menariknya dia pun memoto ya kan. Sampai di kantor semuanya tuh memuji Futaba yang imut dengan sebutan kucing Futaba. Ya Sakurai pun nunjukin foto yang dikirim sama Kazama di grup. Dengan ini kayaknya Kazama tuh harus siap-siap dicakar sama anak kucing. Waduh, si beneran dicakar dong, agak lain cuy. Singkatnya, saat di rumah Futaba tuh senang sekali karena dia udah berhasil jadi pramuniaga yang bagus. Lalu dapat pesan juga dari kakeknya yang sedikit mengkhawatirkan Futaba. Dan keesokan harinya bos Futaba tuh ngasih tahu kalau perusahaan kemarin tuh bilang kalau mereka tuh salah menerima angka produk. Padahal Futaba tuh udah menulis jumlah yang benar. Tapi saat melihat kertasnya lagi ternyata benar, dia salah menuliskan angka. Ya, Takeda pun meminta maaf karena dia tuh tidak memeriksanya terlebih dahulu. Tapi di sini itu juga kesalahan Futaba karena tidak meminta cek dulu kepada Takeda. Ya, dengan ini mental Futaba tuh juga udah kena. Ya, semua orang di kantor mencoba menenangkan Futaba dan menghiburnya dengan cara apapun. Bahkan Mbak Sakura tuh juga ngajak main ke game arcade dengan Kazama juga. Singkatnya, saat udah selesai main game, Futaba tuh mau pulang. Akan tetapi ada barang yang ketinggalan di kantor dan alhasil dia pun harus kembali ke kantor. Tapi saat kembali ke kantor, dia malah melihat Takeda yang sedang ketiduran. Ya, Takeda tuh memperbaiki kesalahan dari Futaba. Ya, Futaba tuh tanya, kenapa Takeda tuh sangat baik kepada juniornya. Singkat cerita, Takeda pun juga terbangun dan melihat pesan dari Futaba yang ngucapin terima kasih. Dan kapan-kapan dia tuh akan mentraktir udon lain kali. Dengan ini Futaba pun kembali semangat bekerja dan tidak lagi murung. Bahkan Futaba tuh berhasil meraih semuanya dengan cepat dan diterima kontrak. Bahkan dengan penawaran yang lebih bagus. Dan saat pulang Futaba pun meminta maaf karena kesalahannya kemarin. Takeda pun tidak mempersalahkannya itu.
ちゃんと失敗取り戻したじゃねえか。今それ言うの？ Mereka pun pergi ke sebuah bar untuk merayakan keberhasilan mereka. Mereka pun mulai minum dengan sukacerita. Bahkan saat sudah meluapkan, Futaba tuh mulai membual tentang kesalahannya. Takeda bilang tidak masalah. Lagian Futaba tuh bekerja keras untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, Futaba anggap kalau Takeda tuh mungkin menyukai dirinya, dibilang seperti itu. Dan pun Takeda pun menjawab tentu saja menyukainya. Kalau saja dia punya istri, Takeda tuh harap memiliki anak seperti Futaba. Lah kok malah bayanginnya sebagai anak gitu, coy? Ya, Futaba tuh bilang, apakah dia ini tidak bisa jadi seorang istri dari Takeda? 私のこと好きですよね。もちろん好きだぞ。いいかなって。ダメなんすか？ Keesokan harinya di kantor, Futaba tuh terus ingat dengan perkataannya saat di bar kemarin. Bahkan kemarin Futaba tuh hampir mau muntah di tempat. Ya kan, saat Takeda datang, Futaba tuh malah ngomongin hal yang aneh dan ngebuat semuanya bingung dengan perkataannya dan membuat Futaba malah malu sendiri. Saja makan siang, Pak Bos tuh ngajak Takeda untuk makan bareng. Tapi Igarashi tuh agak gugup dan akhirnya Pak Bos nih enggak jadi ngajak Takeda makan. Dan berakhir Takeda pun mengajak Futaba untuk makan siang bareng. Di sini Futaba tuh cerita soal dia tuh masih kepikiran tentang kemarin. Takeda bilang tidak masalah ya kan, lagian mereka kan kemarin lagi mabok ya kan, mantap. Di sisi lain, tiga orang itu juga sedang memperhatikan pemandangan yang bagus sambil makan ramen. Di antara Kazama, Asep, sama Cecep. Melihat Sakura yang cantik membuat mereka tuh mau ngajak minum, tapi mereka tuh ditolak terus ya kan, dan itu membuat kekhawatiran kepada Kazama juga, bro. Singkat cerita, mereka tuh pas-pasan sama Takeda dan Futaba yang selesai makan siang bareng. Si Acep nih nyeletuk kalau mereka tuh selalu bersama terus ya kan, udah kayak ayah sama anak, dikarenakan tinggi badan Futaba yang kayak botol Yakult. Untungnya Kazama tuh cepet-cepet pergi sebelum kena bogem dari Futaba. Ya, Futaba resah karena mereka tuh hanya dianggap anak ayah ya kan. Futaba resah karena mereka tuh hanya dianggap ayah dan anak. Takeda pun ngelus kepala Futaba dan membiarkannya. Ya, bagi Futaba, seperti Takeda tuh tidak dianggap ya kan kalau dirinya tuh adalah wanita dewasa, bro ya. Singkatnya, saat di kantor, Mbak Sakura tuh kayak melihat pandangan yang mengerikan dari Futaba yang sedang melihat ke aset Sakura yang agak besar. Agak besar ya, bro ya. Futaba tuh tanya bagaimana bisa besar. Ya, Sakura jawab ini akan tumbuh secara alami. Lagian punya aset besar itu tidaklah mudah ya kan, karena harus menjaga. Tapi bagi Futaba itu agak aneh karena sejak kecil aset Futaba tuh tidak bertambah ataupun tidak berkembang, bro ya. Maksudnya nggak berkembang, nggak bertambah. Kalau bertambah berbahaya lagi, cuy. Kata Sakura, Takeda tuh enggak bakal kok mempedulikan tentang itu. Si Kazama tuh seperti melihat bulan dan juga matahari. Ini orang tuh bayangannya kayak gimana gitu? Kok bisa bulan sama matahari, coy? Seharusnya kan apaan sama melon. Singkat cerita, waktu pulang Futaba tuh pamit pergi dulu karena mau bertemu dengan temannya, yaitu adalah Nasumi, teman SMP. Di sini mereka pun berencana untuk membeli baju ya kan. Saat di jalan, Futaba pun membelikan sebuah boneka yang kawaii. Apalagi dia tuh membeli dua yang bentuknya itu mirip. Mirip apa itu, Bang? Ya, mirip aja lah ya. Kau bisa lihat lah ya kan, bundar bulat sempurna, bro. Oke, lanjut. Saat di toko baju, Futaba tuh terus memandangin aset milik Natsume yang sangat bagus. Dan saat boneka yang ia beli, Futaba tuh mau mencoba sesuatu. Dan Futaba pun izin pergi nih untuk mencoba baju. Lalu dengan ini Futaba pun menjalankan rencananya dengan memasukkan bonekanya ke dalam agar asetnya terlihat sangat besar dan terlihat sedikit dewasa. Tapi hal ini malah dilihatin sama Natsume dong dan memfotonya lagi ya kan. Mantap. Dan di perjalanan pulang, Futaba tuh juga masih memakainya. Dan Natsume tuh juga menggodanya. Futaba pun pulang sendiri dengan naik kereta. Berharap tidak bertemu orang kantor. Malah ketemu sama Takeda sama Kazama dong. Awalnya dia tuh mau bersembunyi. Tapi karena gravitasi, malah nyenggol Takeda dong. Alhasil ketahuan dah itu. Bahkan Kazama tuh menyadari ada sesuatu yang berbeda dari seorang Futaba. Tetapi Takeda tuh enggak sadar sama sekali, bro ya kan. Hingga mereka pun turun. Hanya Kazama juga yang sadar. 私スポーツとかいつもと少し違いませんで。特に違わねえぞ。 Futaba bahkan nganggep kalau Takeda tuh enggak nganggep dirinya sebagai wanita dewasa dan masih seperti Kodomo atau anak kecil. Dan saat di rumah, Futaba nih ditelepon sama kakeknya dan cerita
Tapi malah baterainya tuh malah habis, jadi terputus lah itu sambungan. Besoknya saat di kantor, Mbak Sakura itu sedang diajak pergi sama salah satu pegawai di kantor. Tapi untungnya ada telepon yang menyelamatkan Mbak Sakurai. Dan ternyata itu dari Kazama. Kazama bilang dong kalau itu tuh salah telepon dan mematikannya. Di sisi lain, Takeda sama Futaba yang berada di kereta karena mau ke rekan bisnis ya kan. Di sini Takeda tuh melihat gerak-gerik yang aneh dari om-om ini. Dan saat keluar, Takeda pun langsung membanting dong hingga kamera yang diletakkan di dalam kantong itu pun terlepas. Walaupun Takeda tuh enggak nganggap Futaba sebagai wanita dewasa, tapi Takeda tuh benar-benar peduli sama Futaba. Dan di sisi lain, Kazama sama Mbak Sakura juga mulai ada gerak-gerik. Bahkan ngajak makan bareng 2 orang. 後輩傷つけられる方が嫌だろ。れてないかもしれないけど大事に思ってくれてる。風間くん、間違い電話ありがとう。ご飯一緒に食べに行かない？ Singkatnya, musim dingin pun juga datang. Saat berangkat kerja, Takeda melihat Futaba yang memberikan syalnya kepada anak SD. Tapi Futaba tuh malah juga kedinginan dong. Di kantor, Takeda pun menceritakan hal itu kepada semua orang. Kayak ada nyamuk yang mukul deh ini, kayak kata Takeda dalam hati. Singkatnya, tradisi musim dingin di kantor tuh ya udah dimulai, yang dimana ada undian yang menentukan, yaitu untuk menjadikan Santa. Tahun kemarin Futaba tuh udah dapet, jadi tahun ini mana mungkin dia dapet lagi. Dan bener aja, Mbak Sakurai dong yang dapat peran Santanya untuk tahun ini. Dan membuat 3 sejoli ini sangat semangat. Tapi saat Futaba ambil undian yang terakhir, dia juga malah dapat peran Santa dong. Ternyata tahun ini tuh peran Santa itu ada 2. Jadi Santanya Yakult ini mah mantap. Dan yang ini Santanya, wah, kawaii. Singkat kata, Futaba sama Natsume nih keluar. Di sini Natsume tanya apa Futaba tuh udah punya rencana buat memberikan seseorang hadiah karena hari Natal. Ya, jelas Futaba tuh belum terpikirkan. Awalnya dia tuh hanya mau bekerja saja, tapi dia juga ingin memberikan hadiah yang cocok buat senpainya. Natsume tuh nyaranin kalau ngasih dasi ya kan, karena dia tuh selalu menjaga Futaba. Natsume hanya tersenyum saja. Si Futaba bilang jangan mikir yang aneh-aneh gitu kan. Padahal si Natsume belum bilang apa-apa loh. Udah gitu sih. Gampang banget ditebaknya ini mah. Pada akhirnya Futaba pun mencarikan dasi yang cocok buat Takeda. Tapi karena bingung mau pilih yang mana, dia pun tanya ke penjaga dasi yang cocok buat Takeda. Dan akhirnya ketemu dah tuh dasi warna ungu dan ada 2 garisnya. Ya, hari untuk menjadi Santa pun juga udah datang nih. Di sini Sakura sama Futaba pun menjadi Santa dan dilihat banyak orang. Bahkan kena tawa sama Takeda juga. Mereka juga memberikan permen. Tapi hari ini Futaba tidak bisa memberikan hadiah ke Takeda karena Takeda tuh juga sedang pergi. Dan keesokan harinya, hari yang sibuk tuh terus datang menerus. Takeda tanya apakah Futaba tuh bisa menemaninya buat pertemuan. Ya, Futaba pun setuju buat ikut. Saat udah selesai pertemuan, Futaba tuh mau bicara, tapi malah perut Futaba dulu yang berbicara. Akhirnya mereka pun mutusin buat makan ayam aja karena masih ada suasana Natalnya, bro. Jadi chicken. 最高だな、いかな。そうかもしれませんね。 Di sisi kantor, Kazama yang sedang melihat foto yang diambil, yaitu foto Sakurai. Lalu orangnya malah datang dong. Bagi Kazama itu mungkin tidak beruntung karena menjadi Santa. Tapi bagi Sakurai mungkin itu adalah keberuntungan karena Kazama sangat menunggu Sakurai menjadi seorang Santa lagi. Wajah Kazama merah dong dengan bilang jangan menggodaku seperti itu. Dan saat di persimpangan mereka tuh mau berpisah. Tapi Kazama tuh ngajak Sakurai buat makan malam bersama dulu sebagai hadiah Natal. ある意味当たりだったかも。風間くん、私のこと待っててくれたでしょ？会わないでください。 Sakurai pun setuju, bahkan sangat senang banget. Dan saat menunggu kereta lewat, Sakurai pun mengatakan sesuatu yang bagus. Tapi karena suara kereta jadi tidak terdengar. Kazama tuh tanya, apakah kau yang bilang tadi? Ya, Sakurai hanya menjawab, tidak mau, tidak tahu. Dia tuh hanya ingin makan ramen, walaupun lagi Natal.
Di sisi lain, Futaba sama Takeda yang mau pulang. Futaba tuh mencoba memberanikan diri buat memberikan hadiahnya. Dan hadiahnya pun diterima sama Takeda. Begitu juga Takeda yang memberikan shawl buat Futaba. Keesokan harinya, Futaba tuh berharap bahwa Takeda tuh akan memakai dasi yang dia berikan. Tapi malah nggak dipakai dong. Dan Takeda tuh juga ngomong kalau dasinya yang diberikan itu akan dia pajang di mejanya jika boleh. Karena bagus, Takeda tuh jadi sayang banget buat makainya. Ya jelas, Futaba tuh jawab tidak boleh dan nyuruh Takeda untuk memakainya dan bukan untuk dipajang. Beda dari yang lain ya, Ra, ya. Ini majang dasi, bro. Hebat, mantap, maskulin. Di kantor banyak yang membicarakan Futaba yang sedang sakit. Karena Takeda tuh masih pakai HP jadul, jadi dia tuh nggak masuk grup ya kan. Dan diberitahukan lah tuh kalau Futaba tuh sedang terkena demam. Di sisi lain, Futaba yang sedang sakit, dia tuh mau ngabarin kakeknya. Tapi dia tidak mau, karena dia tuh tidak mau kakeknya mengkhawatirkannya. Karena tidak ada makanan, Futaba tuh mau pergi keluar buat membeli sesuatu. Dan saat membuka pintu, ternyata ada Takeda yang udah nungguin di luar. Di sini Takeda pun membawakan sedikit obat dan juga makanan. Ya, sebagai senior yang baik, Takeda tuh akan menjaga Futaba dengan ini. Futaba tuh bisa istirahat dan Takeda tuh akan memasak makanan buat dimakan Futaba. Takeda pun memasak udon, makanan kesukaan Futaba. Dan saat terlelap, Takeda tuh juga melihat foto yang ada di dinding yang dimana Natsumi juga ada di situ. Singkatnya, Futaba tuh udah sembuh dari flu-nya. Saat terbangun, Takeda pun sudah tidak ada di kamar Futaba dan menyuruh Futaba untuk mengambil cuti 1 hari lagi. Singkat kata, Futaba tuh udah sembuh dari flu-nya dan berangkat kerja. Dan saat pergi keluar, sepertinya Takeda tuh berpikir untuk membeli HP baru agar mudah berkomunikasi. Ya, dengan senang hati, Futaba tuh mau mengantarkannya untuk membeli HP baru. Singkat cerita, saat akhir pekan, mereka pun pergi untuk membeli HP baru. Tapi saat udah masuk ke dalam dan mau membeli HP, mereka tuh juga dianggap sebagai ayah dan anak, ya kan? Mantap. Bahkan di sini Natsumi itu juga melihat Futaba yang bersama dengan Takeda. Bahkan Futaba tuh selalu menunggu pesan dari Takeda, ya kan? Bahkan hingga di kantor selalu menunggu. Dan di sisi Takeda ternyata dia tuh nggak tahu cara mengirim pesan dan diajarilah tuh sama Kazama yang lewat. Dan akhirnya Takeda pun berhasil mengirimkan pesan terima kasih ke Futaba dengan waktu 5 menit. 武田先輩がスマホを買ったらしいの。1個送信するのに5分。が遅れたぜ。お疲れ様っす。 Singkat cerita, Takeda malah terkena demam. Ya, jadi Futaba pun akan gantian menjaga Takeda dan datang ke rumahnya dan membuatkan makanan untuk Takeda. Saat memasak, Takeda menemukan barang yang bagus buat main baseball saat masak. Takeda pun memakan itu dengan lahap sekali karena makannya enak dan lanjut bobok lagi. Saat Futaba melihat sekeliling dan tanpa sadar Futaba tuh tertarik sama jenggot Takeda dan disentuhlah itu ngebuat Takeda terbangun dan inilah yang dilakuin Futaba ya kan. Waduh, malah dipukul ya. Kayak sakit gitu. Cek. 何してんだ。Saat Takeda terbangun, Futaba tuh udah pergi dan berharap kalau Futaba tuh bisa memasakkannya lagi. Karena masakan Futaba itu sangat enak. Dan saat kembalinya ke kantor, Takeda tuh berterima kasih banget nih sama Futaba. Yang ngebuat Futaba tuh malu ya kan karena didengar banyak orang. Dan saat pergi kunjungan, Futaba tuh bilang, aku akan masak lagi kok jika Takeda memintanya. Ya jelas, Takeda pun meminta dimasakin steak hamburger. けどな、本当にうまかったし。あげないこともないですけど。じゃあハンバーグで。 Di sini hari Valentine juga udah datang dan saat Futaba sama Natsumi lagi jalan-jalan, malah ketemu dong sama anak yang tersesat dan mereka pun juga menunjukkan jalan yang benar. Anak ini juga berterima kasih sekali ya kan dan anak ini juga memanggil Futaba dengan sebutan kakak. Ya Futaba tuh sangat berbahagia nih karena udah disebut kakak ya kan. Bahkan saat di kantor Futaba tuh juga sangat senang dan sangat bahagia karena itu dia tuh dianggap wanita dewasa. Tapi bagi Takeda, Futaba itu hanya anak-anak atau botol Yakult. Mantap. Ya, saat Asep ngelantur mau dikasih coklat sama seseorang, si Cecep hanya diam dan memperhatikan dan Kazama tuh hanya mendengarkan saja.
Mbak Sakurai juga datang nih buat beli minum. Di sini Asep pun tanya, apakah Sakurai sedang mempersiapkan coklat untuk seseorang? Ya, Sakura jawab, dia akan membuat coklat untuk semua orang. Alhasil, Cecep pun meledeknya karena itu tidak benar. Dan di sisi lain, Futaba tuh mencari Takeda. Tapi dia tuh sedang pergi dan diberitahu sama Pak Bos. Pak Bos juga dapat telepon nih dari Takeda. Di sini Pak Bos pun nyuruh Takeda untuk langsung pulang saja karena udah masuk jam pulang juga. Lantas Futaba pun langsung saja pulang dengan terburu-buru karena mendapatkan pesan ajakan makan ya kan dari Takeda. Di sisi lain, Takeda pun yang sedang menunggu ya kan, melihat anak kecil yang sedang diganggu dan menolongnya. Takeda tuh juga bilang, jika seorang laki-laki tuh enggak bisa menangis ya kan dan harus semangat. Dan tak lama kemudian Futaba pun datang. Anak ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Sakura Yuto. Ya, Takeda pun sama Futaba heran, kok namanya tuh bisa sama, apalagi ini orang tuh sama mirip salah satu di orang di kantor. Dan tak lama kemudian Sakurai pun datang. Ternyata Yuto adalah adik dari Sakurai. Ya, Sakurai sama Yuto pun pamit untuk pergi dulu karena tidak mau mengganggu waktu dari Takeda dan juga Futaba. Saat di jalan, Sakura tuh melihat pamflet coklat. Lalu dia tuh juga teringat waktu SMA banyak sekali perempuan yang tanya kepadanya apakah dia tuh akan memberikan coklat ke cowok. Ya, Sakurai pun menjawab tidak karena memberikan coklat ke cowok itu bukan bagian dari Sakurai. Ya agak fashion lah ya bagi Sakurai. Futaba tuh sama Takeda yang pergi makan ramen di kedai langganan Takeda. Bahkan di sini ada menu spesial yang terbuat dari coklat. Di sisi lain, Kazama tuh malah melihat Sakurai dengan cowok lain. Bukannya itu Yuto ya bang ya? Kayaknya udah bahaya ini bro ya, bahaya. Ya, semenjak itu Kazama semenjak itu Kazama pun membeli barang seperti tidak tenang, makan tidak kenyang, bahkan banyak bengong saat di kantor. Ini udah frustasi kayaknya deh ya. Kan saat semua orang bagi-bagi coklat, nih orang malah merenung di tangga dan masih memikirkan hal yang lain. Untungnya ada Mbak Sakura yang menghampirinya dan memberikan coklat, walaupun coklat itu dia beli sendiri. Yang terpenting itu dari siapa yang memberikannya. Awalnya Kazama tuh hanya anggap kalau ini sama seperti rekan kantor. Tapi bagi Sakurai sedikit marah ya kan dan nganggap kalau yang terpenting itu adalah perasaannya yang diberikan pada seseorang. Kazama pun tersipu dan bertanya, siapa laki-laki yang sedang bersama dengan Sakurai kemarin? Ya jelas, Sakurai pun menjawab kalau itu adalah adiknya dan mana mungkin dia memberikan coklat kepada adiknya bro. Ternyata ini adalah salah paham karena Kazama juga berterima kasih kepada Sakurai atas coklat yang diberikannya. Bahkan saat bertemu dengan Futaba, Kazama tuh tersenyum lebar ya kan. Hal ini tuh juga diceritakan sama semua orang, tapi semua tuh tidak percaya ya kan, karena jarang banget bro si Kazama tuh tersenyum ya kan, apalagi lebar banget. Ya Futaba bilang mungkin dikasih coklat sama seseorang. Gue nggak dikasih cok. Suatu hari di kantor, kakek Futaba tuh mengirimkan foto boneka dan Sakura juga sekilas melihatnya lalu mempunyai ide yaitu memfoto Takeda dan juga Futaba dengan filter baju dan inilah hasilnya. Futaba tuh melihatnya dan bilang ini mah tidak bisa dikirim ke kakeknya, tapi Sakurai malah udah mengirimnya dong. Ya jelas di sini kakek Futaba pun bertanya siapa cowok yang berfoto dengan Futaba dan langsung mengirimkan banyak pesan dah tuh. Katanya mereka berdua pun mampir ke toko bunga karena Futaba hari ini tuh sedang ulang tahun. Dan Takeda pun juga mengatakan kalau dirinya tuh juga ulang tahun hari ini. Takeda pun memberikan saran kalau mereka tuh bisa membeli bunga yang berbeda warna. Lalu mereka bisa bertukar. Ya lalu mereka pun membeli bunga. Takeda berwarna tulip warna ungu, Futaba tulip merah. Lalu mereka pun bertukar bunga. Dan saat bertukar, kakek Futaba tuh malah datang dengan motor yang sangat besar. Waduh, motor impian Rek ini Rek. Si kakek pun langsung ke arah Takeda. Bilang kalau Takeda adalah orang yang berada di foto. Ya, mereka pun saling bertengkar untuk merebutkan Futaba. Jangan direbutin bang. Tapi ini botol Yakult sih. Ya udah direbutin aja dah, direbutin. Futaba yang malu pun menyuruh mereka ngomong di tempat lain. Singkatnya, mereka pun minum di bar dan bertengkar merebutkan ya kan, satunya kakeknya, satunya senpainya. Sampai kagak bisa minum tuh anak Futaba ya kan, kasihan banget cuy. わしだけなんです。 Keesokan harinya bagi Futaba itu
Keesokan harinya Futaba tuh udah pergi duluan, tapi si kakek tuh baru aja bangun dan ngira kalau Futaba tuh lagi pergi kencan sama Takeda. Gimana sih rasanya cinta remaja? Jadi dia mutusin buat nonton. Malah nangis dong saat nonton ya kan. Bahkan saat mancing malah ketemu tuh sama Takeda yang saat mancing juga. Jadi kakaknya tuh bisa lega ya kan. Karena Futaba tuh enggak kencan sama Takeda bro ya. Karena Takeda lagi mancing oke. Dan pada akhirnya mereka berdua nih malah tanding yang buat dapetin ikan yang paling banyak. Lalu saat udah selesai mereka pun kakek Futaba pun lanjut untuk main ke tempat baseball. Malah ada Takeda juga. Jadi ya mereka pun bertanding lagi. Bahkan saat Takeda mau makan ramen, saat ramennya malah tutup nih. Dan harus ikut bersih-bersih lingkungan. Di sini mereka juga ikut ya kan lomba ngumpulin sampah yang paling banyak dan sampah yang tidak disisain buat orang lain gitu kan. もうこんなに拾ったぜ。やるな。あんたもな。 Ini bapak-bapak stronger kali bro. Udah tua aja nih. Saat hari sudah sore dan istirahat, kakek tuh juga bercerita tentang Futaba yang udah bertambah usia. Kenapa nggak tambah dewasa aja bang? Soalnya tingginya itu loh gak nambah-nambah, padahal usianya udah nambah. Tapi tetap aja tuh tingginya kayak botol Yakult ya kan. Lanjut, saat udah mau masuk ke SMP, Futaba tuh minta hidup mandiri di Tokyo dengan berat. Hati kakaknya pun memperolehkan hal itu untuk ya maaf Futaba agar hidup mandiri ya kan. Mendengar itu Takeda pun juga senang karena sudah lama banget ya kan. Ternyata Futaba tuh hidup sendiri. Kakeknya yang mengkhawatirkan Futaba tuh bisa sedikit melepas Futaba. Dan singkatnya, besok Kazama tuh memberikan makaron ke Sakurai. Dan Takeda sama Futaba juga pergi untuk makan saat pulang. Tapi karena kebelet pipis ya kan, Takeda pun mampir ke toilet dulu. Tapi di dalam malah ketemu si kakek lagi dong ya kan. Dan saat di sisi Futaba malah digodain tuh sama Om Cabul. Untungnya Takeda datang dan menghentikannya. Dan begitu juga kakek yang juga menghajar dari belakang. お父さん登場した？なんだおめえら。お嬢だこら！ Ini Takeda pun meminta maaf karena tidak bisa menjaga Futaba ya kan. Begitu juga dengan kakek. Tapi yang masih aneh itu kenapa kakeknya tuh ada di sini? Tanya Futaba. Pada akhirnya mereka bertiga pun akan makan bersama juga gitu kan. Oke, restu sudah didapat. Waktunya kita mencari restu. Restu mana? Itu nama orang. Kembali ke masa lalu bentar. Saat festival olahraga, lomba estafet di mana Nasumi itu memiliki kecepatan yang sangat bagus dan hampir saja mengejar barisan depan. Tapi ini cowok tuh berbuat curang dengan menyenggol Nasumi dan membuatnya terjatuh. Dan semenjak itu, Nasumi itu tidak suka dengan persaingan yang tidak sehat. Singkat cerita, mereka berempat nih kumpul di restoran. Karena Yuto penasaran ya kan bagaimana sih Futaba sama Natsume itu bisa berteman. Karena mereka tuh kelihatan sangat deket banget, pakai banget gitu kan. Dan Futaba pun bercerita ya kan saat awal masuk SMP, di mana dia tuh tersesat dan bertemu dengan Natsume yang berseragam sama. Jadi dia pun mengikutnya. Hingga Natsume lari pun ikut diikuti juga tuh sama Futaba. Hingga akhirnya Natsume tuh tanya, kenapa kau ikuti aku? Ya Futaba tuh bilang dia tuh tersesat dan hanya ingin mengikutinya saja gitu kan. Singkatnya, mereka pun berjalan, bukannya ke sekolah, tapi malah pergi ke game center dong. Emang agak lain ya kan. Bahkan Yuto tuh nganggep kalau mereka itu emang akrab banget. Singkat cerita, kantor pun juga ada pesta untuk melihat pohon sakurai. Dan Takeda pun akan mengurusnya. Tapi Futaba bilang buat nyerahin semuanya pada Futaba saja. Di sisi lain, saat sore hari, Natsume sama Yuto tuh sedang berlari sore. Dan Natsume tuh selalu ngajak Yuto bicara. Dia malah membuat Yuto menghabiskan nafasnya. Ya, Yuto tanya, kenapa Natsume tuh punya stamina yang sangat bagus. Nah, Natsume jawab kalau dia tuh hanya suka berlari. Dan kau tuh juga harus memiliki apa hal yang kau sukai. Ya, Yuto menjawab, dia sangat menyukai basket. Dan mendengar, itu seperti mau ikut basket. Bahkan Natsume tuh mengingatkan saat SMP saat mau milih klub yang harus diikuti. Futaba tuh menyuruh Natsume ikut klub lari karena Natsume menyukai lari. すごいな。走るの好きだったから僕はバスケが好きなんです。やってみたらいいと思う学生なんて Katanya pesta pohon sakura pun juga digelar. Di sini semuanya tuh bersenang-senang dan merayakan pesta. Bahkan di sini Takeda bilang dia tuh suka warna hijau seperti rambut Futaba.
Dan semuanya pun bernyanyi, saling bercerita dan juga ada yang bercerita tentang masa SMP-nya. Bahkan si Cecep nih sampai memprotes bosnya yang nyanyinya tuh iramanya tuh enggak sama sekali ya kan. Ya kita tuh jelasin kalau si Cecep tuh kemarin berasal dari klub nyanyi. Ya Futaba tuh klub keseni. Takeda juga penasaran tentang Futaba ya kan yang ada di kamar Futaba. Futaba tuh ikut klub seni. Takeda tuh juga penasaran tentang teman Futaba, apalagi yang berada di kamar Futaba itu. Ya jelas Futaba pun menjelaskannya ya kan bagaimana sih dia bisa masuk klub seni. Dan saat dulu tuh ada orang yang ngecengin Futaba karena mau ikut klub seni, tapi gambarnya tuh sangat absurd. Bahkan bukunya pun diambil. Lalu Natsume pun yang mengambil bukunya dengan cara menjatuhkannya. Tapi orang ini nggak terima dan bilang kalau gambar jelek itu mau masuk klub seni. Itu membuat Futaba menangis dan Natsume pun langsung menghajarnya dan membela Futaba yang suka dengan menggambar. Singkatnya, dua orang itu meminta maaf kepada Futaba. Sebenarnya mereka berdua tuh juga sama seperti Futaba dan ingin menyesal ya kan karena bicara seperti itu. Futaba pun langsung lari untuk pergi menemui Natsume. Ya, mau pergi. Di sini Futaba tuh mau ngajak Natsume buat di klub nih. Tapi Natsume bilang dia sudah ngumpulin formulirnya dan dia akan ikut klub lari karena Natsume sangat suka banget berlari. Kembali ke pesta sekarang, keadaannya di sini tuh makin parah. Cecep sama Mbak Sugimoto bernyanyi dengan keras. Udah mabuk parah ini bro. 夏美もいたらもっと楽しいかなって。走るの好きだから。夏美はすごい子なんです。俺絵のことはよくわかんないけど Di suatu hari di kantor, Pak Bos nih tanya apa yang akan mereka lakukan saat minggu emas besok. Ya, Takeda menjawab dia akan pergi ke gym dan berlatih. Futaba tuh mendengar itu protes, seharusnya itu digunakan dengan yang tepat ya kan, seperti beberes rumah dan menjalani hal-hal yang berguna untuk minggu emas. Ya kalau si Asep nih mau kencan sama cewek cantik itulah rencananya. Kalau Cecep juga bilang bisa saja ia merusak minggu emasmu. Ya Kazama tuh cuman mau game saja kayaknya ya kan. Kazama juga mendengar pembicaraan Sakurai dengan salah satu pegawai yang ngajak Sakurai untuk pergi. Tapi Sakurai itu menolak dengan bilang kalau dia tuh udah ada acara. Kazama pun mendapatkan pesan dari seseorang yang ngajaknya makan ramen. Siapa tuh bang? Kagak tahu aing ya, aing kagak tahu lanjut. Singkatnya, minggu emas pun juga udah datang. Futaba melakukan kegiatannya yang sudah ada di catatannya, seperti membereskan rumah dan sebagainya. Sama Sakura tuh juga akan pergi nih ke suatu tempat. Dan Mbak Sakura itu loh, kawaii banget re. Ternyata mereka tuh mau pergi ke akuarium. Diajak sama Kazama kemarin saat makan ramen ya kan. Dan di sini saat mau berangkat ada juga nih yang ngelirik sama Mbak Sakura. Tentu saja Kazama pun langsung menghalangi pandangan laki-laki tersebut. Kazama juga anggap kalau kencan ini sebagai game dan harus melindungi Sakurai. Dan game pun dimulai. ゲームスタート。 Di sisi Futaba yang sedang beres-beres rumah. Di sini dia tuh malah nonton horor sendirian dan ngebuat dirinya ketakutan. Bahkan sampai menghubungi Takeda yang sedang melakukan latihan di rumah. Ya, karena suara Futaba yang sangat ketakutan, Takeda itu langsung peluk Futaba ya kan. Ya, karena suara Futaba yang ketakutan, Takeda pun langsung datang ya kan ke rumah Futaba. Dan saat Futaba membuka pintu ya kan, langsung dipeluk dong ikut Takeda ya kan. Mirip anak sama bapak ini mah. Kembali ke sisi Kazama dan Sakura yang sedang memasuki akuarium dengan tiket pasangan agar dapat diskon. Di sini mereka tuh akan menonton pertunjukan lumba-lumba. Di sini pertunjukan lumba-lumba juga udah dimulai. Sakurai bahkan juga bilang kalau lumba-lumba itu mirip banget nih sama Kazama. Karena walaupun cuek, dia tuh selalu membantu orang lain yang sangat butuh bantuan. Bahkan mereka juga kena cipratan air dan misi Kazama juga gagal buat melindungi Sakurai. Di sisi lain, mereka berdua juga pergi makan ramen ya kan. Lalu pergi ke game center buat mengambil satu boneka agar Futaba senang. Tapi saat udah berhasil, mereka tuh seneng banget. Tapi malah ada anak nih yang bilang kalau di game center ini mudah banget dapetnya. Jadi udah mental breakdown dah tuh mereka. Mantap. いつもと変わんねえなは全然違うけど、まあこれはこれで。 Kembali ke Kazama dan juga Mbak Sakurai yang menyuruh Sakurai untuk menunggunya. Tapi saat kembali, Mbak Sakurai itu malah digodain dong sama anak-anak berandalan.
Ya, Kazama pun langsung bilang kalau dia itu hanya miliknya dan langsung diajak kabur itu sama Babang Kazama. Selamat Babang Kazama, kamu udah menyelamatkan Mbak Sakura ya. Mantap, lanjut. 何してんすかその子俺のなんで行こう Saat situasi sudah aman, Kazama pun memberikan hadiahnya, yaitu adalah boneka lumba-lumba Sota tadi. Ya, mereka pun berjalan pulang. Dengan nada pelan, Sakura pun mengucapkan terima kasih dengan menyebutkan nama Sota. Ya, Sota si lumba-lumba ini memang sangat beruntung banget, kata Kazama dalam hati. 今日はありがとうソータ。急ごう風間くん。いいな Waktunya episode pantai yang kita nanti-nantikan. Wah, gue juga menanti kali ini bang. Gas bang, gas. Sakura yang ngajak liburan ke pantai akhir pekan. Ternyata Sakura juga ngajak Natsumi, Takeda dan juga Kazama. Dan tentu ada Yuto. Mereka pun berganti pakaian. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pakaian renang yang kawaii banget. Kawaii bang, apalagi Natsume. Itu manis-manis gimana gitu. Bahkan Takeda pun juga memuji pakaian Futaba yang sangat imut. Malah ditendang dong sama Futaba. Si Kazama pun melihat aset milik Natsumi. Yang jelas Mbak Sakura itu bilang kalau di sini tuh juga ada aset yang besar. Mereka pun akan bermain air. Tapi yang satu juga lain main voli. Tapi Bang Kazama tuh malah kena bola dong karena gagal fokus ya. Mantap. Dan saat orang yang bermain air semuanya berenang. Tapi mereka berdua malah ngambang ini orang. Aduh, malah mirip Kak Tanaka coy. Mantap. とか優しいとことか 惜しい。 Saat hari sudah mau malam, mereka pun pergi ke penginapan dan makan yang banyak. Di sini semua orang, bahkan Shotat pun sampai mabuk udang. Lalu mereka pun juga bermain kembang api dengan penuh semangat. Bahkan ada mercon air mancur tuh yang meledak di atas langit. Yuto tuh sedang main sendiri dan Natsumi pun menghampirinya. Natsumi kayak tahu kalau Yuto tuh sedang ada masalah. Jadi disuruh cerita dah itu. Ya, Yuto pun cerita apakah laki-laki dengan perempuan tuh nggak boleh berteman. Ya karena si Yuta tuh selalu dicengin sama orang-orang saat dia dekat dengan perempuan. Ya menurut Natsumi selama kau suka itu lakukan saja, jangan dengarkan kata orang lain. きっかけ次第でどう変わるか人が君の好きな人になっちゃうかもよないでくださいよ。 Singkatnya, mereka pun akan kembali penginapan, tapi harus melewati hutan yang sedikit gelap. Untungnya berhasil pulang, walaupun si Babang Kazama pingsan karena serangga ya kan, yang diberikan oleh Futaba. ごめんなさい。ですから。風間くん。 Bahkan saat mau tidur, si Kazama ini enggak bisa tidur dong karena dengkuran Takeda yang lumayan keras. Dan si Yuto mabuk udang lagi. Singkatnya, saat udah pagi, mereka pun lanjut bermain air ke pantai hingga sore. Bahkan saat semuanya bermain, dua orang ini hanya duduk dan beli es krim. Di sini Sakura itu juga menggoda Kazamani dengan memberikan es krim miliknya, bekas yang sudah dia makan. Waduh, bahaya nih bro ya kan. Dan ada kejadian langka nih, yaitu Futaba dan Takeda pun juga tertidur di pantai. Udah kayak anak sama ayahnya aja. Singkatnya, saat udah selesai bersenang-senang, mereka pun juga pulang dan tertidur di kereta. Kalau mereka mah enggak tidur karena tadi udah tidur di pantai gitu bro ya kan. Dan saat masuk ke kantor, kulit Futaba tuh menghitam karena kemarin lupa pakai tabir surya. Begitu juga Takeda yang enggak pakai gitu kan. いい話お前 Di rumah Mbak Sakura yang sedang nimbang ya kan, dia tuh malah teriak dong. Dan besok dia berencana untuk ikut Yuto berlari pagi. Ya efeknya saat di kantor kaki Sakura pun sedikit kesakitan. Bahkan si Kazama yang tanya pun tidak dijawab sama Sakura tentang kakinya gitu kan. Ya Mbak Sakura pun bilang tidak apa-apa, dai coba. Tapi Mbak Sukihiro nih menyadari ya kan, dan menyentuh perut Mbak Sakura yang sedang diet. Kazama yang lihat cuma diam dan membayangkan galaksi dong. Oh, kayak menikmati hidup ini mah Bang Kazama. Mantap. Sama jalan-jalan, malah ketemu sama Yuto yang sedang berlatih basket. Ya, Kazama pun juga akan mengajari bermain basket karena dulunya Kazama bermain basket juga. Tapi saat mencoba syuting, bukannya kering, malah kena kepala Kazama dong itu Yuto. Mantap kali.
Dan singkat cerita, saat di kantor, Sakurai pun menghampiri Kazama dan bilang kalau dia tuh akan ikut besok saat main basket lagi. Dan dia pun akan membuatkan bekal makan siang juga. Singkat cerita, mereka pun pergi buat main basket. Tapi kurang seru kalau hanya mereka berdua saja. Jadi mereka pun mengundang teman, yaitu Takeda, Futaba, dan juga Nasumi. Ya, jadi mereka pun akan lawan 3 lawan 2. Kazuma dengan Takeda, lalu Nasumi, Futaba, dan juga Yuto. Dan Mbak Sakurai cuman menjadi wasit, oke? Dengan kekuatan penuh, mereka pun bertarung dengan cukup ketat. Bahkan Takeda pun melakukan dunk keren. Bahkan si Yuto tuh juga mau ikutan nih, melakukan dunk. Tapi malah nabrak tiang dong. Aduh ya Allah. Udah ya Yuto ya, masih kecil. Jangan ngedang ya kan. Tinggi kau gak seberapa itu bro ya. Mantap. Dan pada akhirnya Yuto pun di pinggir lapangan hanya menonton. Lalu tinggal mereka berdua saja. Dengan cepat Kazama pun mencetak poin dengan layup indahnya. Saat Kazama pegang bola lagi, Natsumi menggunakan kelemahan laki-laki dan berhasil merebut bola dengan mudah dan mendapatkan poin juga. Tapi karena melihat itu, Sakurai pun menghentikan pertandingannya dan memarahi mereka. Karena seharusnya mereka tuh mengajari Yuto gitu kan. Dan bukan bersenang-senang sendiri. Oh iya, si Futaba sama si Takeda tuh udah keluar ya kan. Karena saat tadi Futaba syuting ya kan. Malah inilah yang terjadi pada mereka berdua. Singkatnya, saat permainan udah selesai, mereka tuh akan berencana untuk pergi ke pemandian air panas. Dan si kecil ini juga ketiduran. Tapi Mbak Sakura tuh masih mau menghabiskan waktu dengan Kazama. Jadi Nasui ngajak Yuto ikut dengan mereka. Ya, singkat kata, mereka pun sampai di pemandian air panas. Dan Futaba juga udah bangun nih. Saat di dalam, Yuto nih terkejut ya kan, karena melihat barang milik Takeda yang kelihatannya tuh sangat besar banget. Ya, Takeda bilang, jangan lupa minum susu dan terus makan yang banyak agar tumbuh besar dan cepat tinggi gitu kan. Dan saat sudah selesai mandi, mereka tuh tak lupa untuk minum susu nih. Bahkan si Yuto tuh juga ngingetin Futaba untuk minum susu agar bisa naik tinggi. Malah Futaba bilang dia tuh udah minum kok, tapi enggak tumbuh juga ini mah. Mantap gue. 乾杯し Oh ya, Kazama dan Mbak Sakurai itu juga mampir makan dulu, yaitu makan hotdog. Oke. Tahun baru sudah datang juga, yang bertanda kalau pesta dan liburan kerja akan dimulai. Malam ini pesta tahun baru akan diadakan juga. Mereka merayakan di sebuah bar dengan sebuah sulangan. Dengan pesta ini pun dimulai. Dan semua juga membicarakan kegiatan mereka di hari libur nanti. Mau ada yang pulang kampung, pergi dengan seseorang, dan juga main game lagi. Kalau Pak Bos pun akan bermain ski dengan baik. Lalu Takeda tuh akan berlatih Yuto sampai tahun baru. Saat semuanya udah bubar, Mbak Sakura nih ngajak Kazama buat ngerayain tahun baru di rumahnya. Dengan alasan Yuto yang mau. Singkat cerita, Futaba dan Takeda pun juga berjalan pulang bareng, membicarakan tentang kakek apalah itu. Dan Futaba tidak akan pulang kampung ya kan, karena biasanya kakeknya tuh kangen. Tapi kali ini kakeknya tuh sedang mancing bro ya. Mancing bro, mantap. Singkatnya, malam tahun baru juga udah datang. Mas Kazama pun juga datang ke rumah Mbak Sakurai. Akan tetapi si Yuto tuh malah pergi buat ngerayain tahun baru sama temannya. Jadi Kazama sama Mbak Sakurai hanya berdua aja nih di rumah. Tapi pas udah ketemu sama Mas Kazama tuh mencium bau-bau sangit. Ternyata masakan Mbak Sakurai lupa dimatiin dong. Jadinya ya udah mereka tuh makan mie cup saja. Beda dengan Futaba dan Nasumi yang sedang menikmati malam tahun baru dengan makanan yang enak dan di video call sama kakek yang pamer kalau dia tuh dapat tangkapan besar. Tak lupa juga Futaba memikirkan apa yang sedang dilakukan sama Takeda. Lalu matahari pun juga udah mulai terbit dan sebagai tradisi orang Jepang akan pergi ke kuil untuk berdoa. Mereka berdua juga bertemu nih sama Takeda. Ya, Nasumi dengan alasannya pun meninggalkan mereka berdua dengan cepat. Dengan ini mereka pun akan berdoa berdua saja. Takeda juga memuti Futaba yang memakai kimono. Setelah berdoa, ya mereka pun akan mengambil undian keberuntungan atau ramalan. Dan saat mereka berdebat masalah beruntung dan sangat beruntung, Mbak Sukihiro malah pamer kalau dia tuh dapat yang sangat beruntungnya tuh banyak banget. Bahkan lebih dari 5 kayaknya. Ini mah 2 keberuntungan bro. Mantap. Singkatnya mereka pun ngambil
kertas ramalan dan mendapatkan setengah beruntung ya kan. Tapi setelah mereka baca lagi, malah saling lihat-lihatan dong. Dan karena ramalnya kurang bagus, mereka pun mengikatnya. Takeda Tun juga bilang ini belum tentu akurat juga kok kalau kertas ramalannya. Dan di dalam kertas itu juga ada catatan yang bertuliskan, seseorang yang kau tunggu mungkin telah berdiri tepat di sampingmu. Oh, kayaknya bener ya kan. Tapi sebagai anak sama bapak ini mah. Singkatnya, mereka berdua pun mampir ke toko ramen biasanya. Di sini Futaba tuh tanya, apa sih isi ramalan dari Takeda? Ya jelas, Takeda tuh nggak mau bilang ya kan, isinya kan agak gawat ya bro ya. Takeda pun juga balik tanya ke Futaba nih ya kan. Dan Futaba juga jawab biasa saja, seperti punya Takeda. Nah, kan emang mirip bro. というかお前もなみくじにそんな本気にならなくてもいいだろう。 Lalu ada sebuah siaran TV nih yang sedang disiarkan di kedai ramen dan menunjukkan si Kazama dan juga Mbak Sakura yang berada di dalamnya. Hanya Futaba saja yang bisa melihat. Bahkan si Kazama tuh menunjukkan foto yang Futaba yang sedang tertidur ke reporter yang membuat Sakura bilang bisa saja Kazama tuh terkena masalah nanti. Dan singkat cerita Futaba pun minta izin pergi sebentar. Futaba pun minta izin pergi sebentar nih. Ternyata dia tuh kembali ke kuil dong untuk gebukin si Kazama. Sampai panik dah tuh reporter. Dan Takeda pun juga mendapatkan pesan dari Kazama dengan bilang semoga langgeng dan diberikan foto saat bersama dengan Futaba di kuil. Singkat kata, Kazama ini terbangun dari pingsannya dan langsung melihat Opai. Ya, Kazama tuh langsung jujur dong kepada Mbak Sakurai. Dan Sakurai pun pergi dulu nih buat boleh minum. Lalu ada anak kecil nih yang datang dan bertanya tentang hubungan mereka berdua. Apakah mereka tuh pacaran? Kazama jawab tidak, mereka tuh hanya rekan kerja saja. Si anak kecil tuh nyuruh lihat foto yang diambil ya kan. Tapi Mbak Sakurai tuh keburu datang dan mengambil kameranya. Dan lihat, ternyata ada Mbak Sakura yang deket banget nih sama Kazama gitu bro. Itu rambutnya Kazama ngelangin aja dah. Mendok sih. Ya tentu aja Mbak Sakura tuh marah ya kan dan menghapus fotonya. Karena malu dengan foto itu dan tanya apakah Kazama tuh udah melihat fotonya. Ya Kazama tuh jelas jawab tidak ya kan. Dan si anak tuh bilang padahal fotonya itu bagus. Enggak bagus bang, karena rambutnya Kazama bang. Aing setuju ya guys ya. Kerja udah kembali lagi. Bahkan di sini Futaba tuh juga meningkatkan kinerjanya. Bahkan sampai diolos-olos dah tuh sama Takeda. Tapi Futaba marah bro. Karena dirinya tuh tidak anak kecil lagi dan sudah menjadi wanita dewasa. Padahal masih botol Yakult gitu kok. Mantap. Roasting aja mulu kerjaan gak usah. Lanjut. Singkatnya Takeda tuh juga mendapatkan kontrak yang sangat besar dengan klien. Yang membuat semuanya tepuk tangan dan nganggep Takeda sangat hebat. Lalu saat Futaba di kamar mandi, Mbak Sukihiro pun datang dan tanya, kenapa Futaba tuh senyum-senyum sendiri kan? Apakah sudah enggak waras gitu kan? Ya Futaba jelasin kalau dia tuh seneng dengan keberhasilan Takeda. Tapi Sukihiro tanya, kenapa Futaba malah yang seneng itu kan? Apakah Futaba tuh menghormati Takeda atau malah menyukainya? Singkat kata, Futaba tuh percaya buat melakukan presentasi di sebuah klien lama. Semuanya pun berjalan lancar seperti dugaan dari Futaba. Tapi dengan ini Futaba juga senang karena dia bisa sendiri tanpa bantuan Takeda. Ya presentasi sendiri, makan siang sendiri, pulang pun juga sendiri bro. Ya mantap. Singkatnya saat besok Takeda pun udah dikerumun nih sama orang-orang ya kan. Buat ngajaknya minum, buat ngerayain kontrak besarnya. Ya Futaba yang melihat itu kayak ada rasa yang aneh di dalam dirinya. Bahkan ngebuatnya sedikit walamun. Bahkan saat dipanggil sama Takeda, di sini Takeda tuh tanya, kenapa kau ini kayak melamun terus? Ya Futaba tuh tanya, apakah Takeda tuh akan pergi nanti buat rayainnya? Takeda pun menjawab, tidak. Tapi Futaba pun membujuk Takeda agar buat pergi untuk merayain hal itu. Ya Takeda pun akan pergi buat merayakan itu dan mengajak Futaba. Tapi Futaba tuh bilang kalau dia tidak akan ikut untuk sementara waktu. Singkatnya saat pulang Futaba tuh mau ngajak Natsumi untuk pergi. Tapi si Natsumi tuh lagi jogging sore bareng Yoto. Jadi Futaba mutusin buat berminum sendiri. Walaupun ragu tapi akhirnya dia pun bisa masuk juga ya kan. Di sini Futaba juga mengenang masa lalu saat dia baru pertama kali masuk kerja. Dengan tubuhnya yang kecil, Mbak Sakura tuh minta izin buat manggil dengan sebutan Futaba-chan. Tapi Futaba nggak mau. Karena mereka tuh baru kenal dan udah manggil kayak gitu dan pergi. Lalu saat di vending mesin Futaba tuh bertemu dengan Takeda.
Awalnya Futaba nganggap nih orang tuh kayak gorila karena bentuk tubuhnya yang sangat tinggi ya kan, mantap dan besar. Takeda tuh nganggep kalau Futaba itu adalah anak SMA yang sedang kunjungan. Singkatnya, saat udah dikenalin kalau Futaba itu adalah anak baru yang harus diajari oleh Takeda. Futaba malah minta ganti dong orangnya. Tapi mana bisa kayak gitu bro. Kak Bos pun bilang kalau mereka tuh harus bekerja sama dengan senpai dan junior. Jadi harus bisa akrab gitu kan. Nggak tahu lagi dah gua dah. Baru juga ketemu main minta ganti-ganti baik bro. Lalu Futaba pun memperkenalkan dirinya dengan benar kali ini dan menjadi junior dari Takeda. Futaba selalu berada di dekat Takeda. はい同士手を取り合っていきましょう。お願いしますね武田先輩。おう、よろしくな。Kembali ke sekarang, lalu orang mabuk nih yang mendekati Futaba dan yang kepala Futaba tuh anak kecil. Untungnya ada Takeda yang datang. Futaba pun terkejut melihat Takeda berada di sini dan bukannya ngerayain pesta keberhasilannya. Ya, Takeda bilang, ya dia tuh hanya mengucapkan terima kasih dan minum sebentar lalu pergi. Karena minum bersama Futaba itu lebih menyenangkan dari pergi dengan mereka semua. Setiap mereka datang ke sini, Takeda itu selalu melihat Futaba sudah tumbuh dewasa atau cukup dewasa. Ya, Futaba menjawab, itu mungkin karena Takeda itu selalu berada di sisinya dan selalu mengajarinya. Dan itu membuat Futaba sangat bersyukur. Singkatnya, mereka pun pulang agak malam. Ya, karena mereka asik mengobrol, Futaba juga mengatakan kalau dirinya tuh sudah bisa mendatangi klien sendiri dan makan siang sendiri. Tapi jangan terus mengandalkan dirinya. Takeda pun juga mengambil suara. Dia tidak tahu ke depannya Futaba akan hidup dengan siapa. Tapi sampai hal itu, dia akan terus menjaga Futaba. Ya, Futaba mengatakan, kau mabuk ya? Dan bilang, kalau begitu, jaga aku sampai kita pulang. Ya, dan tamat. Season 1 yang tamat bro. Ini entah ya guys ada lanjutannya atau enggak gitu kan. この先誰がいるかはわからないが、さては酔ってますね。絶対守ってくださいね。 Dan begitulah Senpai ga Uzai Kohai no Hanashi. Nunjukin kalau cinta tuh nggak seharusnya tentang besar atau mewah. Kadang justru perhatian kecil setiap hari yang bikin hati itu jadi makin hangat. Takeda mungkin bikin Futaba agak kesal, tapi di balik itu semua ada rasa yang sangat tulus bro. Dan cinta tuh nggak selalu manis ya kan. Tapi kalau tulus bisa bikin kita kuat. Oh bang, kalau begitu aku juga bisa dong ya kan jadi senpai idaman nih kan. Tinggal nyebelin tiap hari gitu kan. Kalau lo udah nyelebelin tiap hari kan, bedanya nggak ada yang ngidolain kau aja gitu kan. Lah kok gitu sih bang? Tenang, jadi senpai itu nggak harus disukai sama cewek itu kan bro. Cukup disukai sama algoritma YouTube aja. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Betul, biar channel itu bisa terus hidup dan gua nggak perlu jadi senpai kawian lagi. Betul bro. Ya, jangan lupa subscribe channel ini ya kan. Biar kita tuh bisa hidup lagi. Dan gue gak perlu jadi senpai KW-KW lagi oke? Bye-bye. Sampai jumpa di cerita kantor berikutnya. Dan cuman di Teraka. Gua Terago pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.